Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Anindya Sri Nugraini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan 2021. Perkenalkan, saya Legendaria Raula Saputri dengan NIM 21104060028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa. Pendahuluan. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik, penggunaan kalimat efektif sangat penting untuk diperhatikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang tidak memerlukan banyak kosakata, cukup subjek dan predikat. Pentingnya penguasaan kalimat efektif bagi seorang siswa bukan hanya dapat membantu proses daya pikirnya, akan tetapi dapat pula mengembangkan kreativitas dalam kegiatan menulis. Dengan menggunakan kalimat efektif, kita dapat mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan kita dengan baik kepada orang lain. Hal ini karena mengungkapkan merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Metode, jenis penelitian. Metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi wawancara dan observasi. Ketika ingin memulai suatu studi kasus pada penelitian harus dapat memecahkan atau mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode yang sesuai untuk dapat digunakan dalam studi tersebut. Kedua, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada salah satu siswa dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian atau yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 1 atau semester ganjil. Ketiga, teknik pengumpulan data, observasi. Penelitian mengumpulkan data sebagai tujuan ilmiah. Ia juga perlu memperhatikan fenomena dan pengamatan terhadap orang lain. Kegiatan ini sebagai kejadian yang terfokus terhadap kejadian gejala sesuatu. Kedua, wawancara dalam bentuknya yang paling sederhana. Wawancara terdiri dari satu orang atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban sendiri. Wawancara ini dilakukan terhadap salah satu siswa dari SMA Negeri 8 Yogyakarta pada saat berada di lingkungan dekat rumah peneliti tinggal. Ketiga, kuesioner. Data-data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan pemberian instrumen soal tentang penguasaan kalimat efektif dan pemberian instrumen kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Hasil dan pembahasan. Hasil jawaban kuesioner yang diberikan pada responden yang bernama Lutfia Sukmaningrum, salah satu siswa dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, merupakan siswa kelas 11, sedang menjalankan peran sebagai siswa mengenai materi penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa tersebut. Pertama, secara umum, responden mengetahui tentang kalimat efektif yang dituturkan oleh pendidik ketika menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, sehingga secara tidak langsung siswa dapat mengaplikasikan hal tersebut dalam kegiatan. Sebagai contohnya, ketika peneliti memberikan soal melalui kuesioner, siswa tersebut mampu mengerjakan soal dan dengan benar serta memberikan alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Kedua, ketika responden menggunakan kalimat efektif dalam kegiatan sehari-hari, mereka jarang menggunakan bahasa yang baku dan resmi, tetapi menggunakan bahasa keseharian atau bahasa gaul. Serta mereka pun juga mengakui bahwa kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak efektif akan dirubahnya sesuai dengan bahasa yang baku, sehingga dapat membedakan antara bahasa baku dan tidak baku. Ketiga, siswa tersebut merasa penggunaan kalimat ataupun bahasa yang tidak efektif justru lebih mudah dipahami oleh pembaca dibandingkan menggunakan bahasa tidak efektif. Sehingga dengan hal-hal tersebut mereka selalu terbiasa menggunakan bahasa yang tidak resmi. Keempat, responden sebenarnya juga sudah dapat membedakan penggunaan bahasa gaul dan keefektifan suatu kalimat. Karena jika penggunaan bahasa yang sudah terbiasa mereka lakukan, maka untuk mengubah menjadi lebih baik memerlukan waktu yang relatif lama dan dengan kesadaran pribadi seseorang. Kelima, responden mengatakan bahwa penggunaan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari jarang dilakukan karena penggunaan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari lebih nyaman dalam pengucapan ketika berbicara dengan seseorang.
Kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis penelitian dan analisis pengolahan data, maka implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya ada beberapa karangan yang menggunakan kalimat efektif. Penguasaan kalimat efektif terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan menulis karangan diskusi siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan kemampuan siswa dalam hal menulis karangan deskripsi dapat dilakukan dengan meningkatkan penguasaan kalimat efektif. Tak lupa ucapan terima kasih. Dengan terselesaikannya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat melaksanakannya peneliti dan menyelesaikan artikel judul tentang penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis karangan diskusi pada siswa. Kedua, kepada Ibu Ani Ditya Sri Nugraini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingan, arahan, dan koreksinya selama penyusunan dan penulisan artikel ini. Tak lupa kepada kedua orang tua saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan artikel ini. Terakhir, salah satu siswa dari SMA Negeri 8 Yogyakarta atas kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.